Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Ngaji IT, ngoprek agar teruji IT. Kenalin, nama saya Muhammad Aditya Prayoga, bisa dipanggil Adit. Saya bersekolah di SMK Harapan Bangsa, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Di sini, saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Kalau puasanya gimana nih? Di hari yang ke-8 nih, ada yang bolong nggak? Alhamdulillah full, Kak. Full, Kak. Alhamdulillah. Nah, kali ini pemateri kita adalah Kak Yoga. Kita sapa dulu, gimana nih Kak Yoga kabarnya hari ini? Sehat, Kak, sehat. Alhamdulillah. Nah, malam ini Kak Yoga akan membawakan materi mengenal port security dan cara mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Untuk para partisipan, diharap menyalakan kamera serta mematikan mic agar sang pemateri tidak terganggu. Terima kasih. Kak Yoga, apakah sudah siap? Siap, Kak, siap. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materi. Kepada Kak Yoga, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya wabarakatuh. Muhammad Yoga Pratama, kelas 11 di jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMK Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan port security. Oke, mengenal port security. Apa sih itu port security? Apa fungsinya? Dan bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Apa itu port security? Port security adalah fitur yang mengizinkan hardware tertentu yang bisa menggunakan port yang tersedia di switch. Caranya dengan mendaftarkan MAC address hardware tersebut. Apa fungsi dari port security? Port security berfungsi untuk meningkatkan keamanan pada port yang nggak kepake. Apa keuntungan dari port security dalam skala kecil atau besar? Keuntungan port security di sini dalam skala kecil bisa mengamankan port security yang tersisa atau tidak terpakai agar nggak ada orang yang bisa sembarang nyolok ke dalam switch tersebut. Nah, keuntungan port security dalam skala besar itu bisa memberikan keamanan pada server perusahaan karena hanya pihak engineer perusahaan tersebut yang dapat akses. Dengan kata lain, orang luar yang bukan engineer perusahaan itu tidak dapat mengaksesnya, sehingga data-data yang ada pada switch itu bisa aman dan tidak diketahui orang lain. Ya. Gimana sih cara ngedaftarin MAC address port security? Ada 3 cara buat ngedaftarin MAC address port security. Cara pertama itu dengan cara statik, yang kedua dengan cara dynamic, yang ketiga itu dengan cara sticky. Statik itu ngedaftarin MAC address secara manual. Nah, kalau statik ini dia tuh harus cari MAC address-nya dulu di hardware-nya, habis itu baru dimasukin ke dalam komen. Seperti ini contohnya, switch port, port security, MAC address 005.5E31.A3C5. Selanjutnya ada dynamic. Cara mendaftarkan MAC address secara dynamic ini terdaftar secara otomatis ketika sudah mendapatkan MAC address. Tapi kekurangan dari dynamic ini, ketika switch-nya ke restart atau mati, konfigurasinya itu bakal hilang. Ketiga, ada sticky. Cara mendaftarkan MAC address secara otomatis, tapi konfigurasinya tidak akan hilang jika switch-nya hilang. Nah, cara mendaftarin MAC address secara sticky ini sama seperti statik. Perbedaannya hanya komen di belakang. Jika statik ini dia harus menulis manual MAC address-nya, tapi kalau sticky ini langsung saja menggunakan komen sticky. Selanjutnya ada violation security. Apa sih itu violation?
yaitu tindakan yang dilakukan oleh port interface di switch ketika ada host yang MAC address-nya nggak terdaftar dan berusaha buat terhubung dengan interface yang udah dibuat port security. Nah, violation ini fungsinya buat nolak lah. Jadi nggak sembarang hardware tuh bisa terhubung. Nah, ini bagian dari keamanan jaringan juga. Nah, selanjutnya ada 3 violation di port security. Yang pertama itu ada protect, yang kedua itu restrict, yang ketiga itu shutdown. Ya, pertama violation protect. Interface yang menggunakan violation protect ini bakal ngebuang paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi. Jika dilihat pakai command ping di command prompt, hasilnya tuh bakal request timeout. Selanjutnya ada violation restrict. Interface yang pakai violation restrict ini sama seperti violation protect, dia akan membuang paketnya. Namun interface yang menggunakan violation restrict ini bakal menghitung jumlah violation-nya. Sementara yang protect itu dia nggak bakal ngitung jumlah penolakan atau violation-nya. Nah, buat ngelihat jumlah violation-nya bisa ketikkan komen show port security interface, nama interface-nya misalnya F01, F02, atau enggak F03 dan seterusnya. Nanti bakal dipraktekin di Cisco. Nah, selanjutnya ada violation shutdown. Violation yang pakai interface yang pakai violation shutdown ini bakal mematikan port interface yang digunakan oleh host yang tidak diizinkan tadi. Berbeda dengan violation restrict dan protect, dia tidak akan mematikan portnya. Selanjutnya, nah ini violation berserta action-nya. Oh, yang bakal dilakuin ketika ada MAC address yang nggak dikenal, berusaha untuk terhubung. Pertama, protect. Protect tidak akan meneruskan traffic-nya. Dia juga tidak mengirimkan pesan size log, menerima pesan kesalahan, dia juga tidak memperhitungkan penolakan, dia tidak mematikan port, dia tidak. Selanjutnya ada restrict. Restrict ini sama seperti protect, nggak meneruskan traffic-nya, tapi mengirimkan pesan size log, menerima pesan kesalahan, tidak. Memperhitungkan penolakan, iya. Karena seperti tadi yang ada di atas, dia memperhitungkan violation-nya. Mematikan port sama seperti protect, dia tidak mematikan portnya. Selanjutnya ada shutdown. Violation shutdown ini tidak juga sama seperti kedua violation lainnya, tidak meneruskan traffic, tidak juga mengirimkan pesan size log, menerima pesan kesalahan, tapi dia juga sama seperti restrict memperhitungkan penolakannya. Seperti namanya, dia juga mematikan port. Nah, selanjutnya port security configuration. Topologinya menggunakan satu switch dan 2 komputer, dan saya akan membuat 2 topologi seperti ini. Yang satu menggunakan mode sticky dan yang satu topologi lainnya menggunakan mode statik. Selanjutnya, nah syarat-syarat sebelum konfigurasi port security itu harus sudah ada topologinya. Topologinya udah jelas lah, udah ada. Selanjutnya itu udah dapat MAC address dari hardware-nya. Nah, bisa. Karena yang namanya port security kan harus ngedaftarin MAC address. Jika kalau nggak ada MAC address dia nggak bisa didaftarkan. Terus masih ada port yang kosong lah, nggak kepake. Selanjutnya gimana sih cara mengetahui MAC address hardware? Kalau di Cisco pakai tracer, kita bisa mengetikkan command show MAC address table. Jika di real device, kita bisa buka command prompt, lalu ketikkan ipconfig, dan namanya itu physical address kalau di real device. Nah, ini adalah contoh konfigurasinya. PC1 menggunakan port PC0 menggunakan port security MAC address static dan violation-nya shutdown. Seperti ini switch kita enable dulu, lalu masuk ke config terminal. Selanjutnya kita masukkan interface-nya.
interface FA01. Contoh, selanjutnya kita memberikan akses kepada interface FA01. Selanjutnya buat komen switch port security. Setelah itu kita masukkan komen maksimalnya. Komen maksimum di sini maksudnya dalam satu port itu bisa berapa MAC address yang dimasukin, yang didaftarkan di dalam satu port itu. Selanjutnya, karena ini statik, contoh statik, dia MAC address-nya ditulis secara manual. Dan ini adalah violation-nya, dia menggunakan violation shutdown. Selanjutnya, nah ini adalah hasil kalau kita menggunakan violation shutdown. Bisa dilihat di sini, PC1 tadi menggunakan violation shutdown. Jika dipindahkan ke device hardware lain, dia bakal langsung mati portnya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh kedua, dia PC1 menggunakan port security MAC address sticky. Nah, sticky ini mendaftarkan MAC address secara otomatis, berbeda dengan yang tadi secara statik, dia tuh harus masukin komennya secara manual. Pertama sama seperti tadi ya, kita enable dulu, habis itu config terminal, habis itu masukin interface-nya. Habis itu kasih akses ke interface-nya, masuk ke port security, switch port security, maksimalnya berapa? Sama seperti tadi yang bisa didaftarkan dalam satu port. Nah, switch port MAC address sticky. Selanjutnya, ini karena ini menggunakan violation restrict, ketik violation restrict. Nah, ini adalah hasil konfigurasi menggunakan violation restrict. Kalau jika menggunakan violation ini paket dikirimkan akan langsung, tapi kita masih bisa lihat jumlah paket yang bisa dilihat. Jadi kita ketikkan command show port security interface FA02. Nah, bisa dilihat ini adalah violation restrict dan security violation code-nya itu 2. Oke, terima kasih untuk PPT-nya cukup saja. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Pertama yang harus kita lakukan itu satu switch sesuai topologi tadi dan menggunakan 2 PC, 1 dan PC 2, PC 0 dan PC 1. Selanjutnya kita hubungkan kabel. Ini untuk pas Ethernet 1. Kita masukin di FA02. Nah, oke, selanjutnya kita buat IP-nya dulu 192.168.10.24.2/. Ini kita akan menggunakan mode statik dan violation-nya ini statik juga. Oke, sekarang kita pindah ke topologinya lagi. Kita akan ke CLI-nya. Kelihatan CLI-nya? Kelihatan, Kak? Ini kita akan mengkonfig port security menggunakan static dan violation-nya shutdown. Pertama kita cek dulu
Untuk MAC address tabelnya, oke, sudah masuk dua-duanya MAC address dari PC 0 dan PC satunya. Jadi kita akan langsung menconfig. Masukin interface-nya dulu, interface FA 0. Kita masukin aksesnya dulu, mode akses. Switch. Mode akses, habis itu kita switch. For security. For security, kita masuk ke port security-nya. Selanjutnya kita buat maksimal IP MAC address yang bisa dimasukin dalam server, kita buat 5 saja. Habis itu kita bakal masukin MAC address-nya. Address-nya karena ini static, jadi kita balik ke menu PC desktop. Kita masuk ke menu config-nya di sini di PC 0, pas Ethernet. Nah, di sini ada MAC address-nya. Kita bisa mengetahui MAC address pakai dua cara. Kalau yang di CLI-nya kita bisa pakai show MAC address table. Kalau yang di GUI-nya ini kita bisa lihat di menu config di pas Ethernet. Kita copy. Kita paste di sini. Enter. Bisa. Habis itu kita masukin ke ini violation-nya sudah. Jadi violation shutdown. Oke, cara ngelihatnya kita bisa pakai komen do run. Nah, di sini udah masuk. Tapi untuk lengkapnya lagi kita bisa pakai komen. Untuk informasi lebih lengkap kita bisa pakai show for security int interface. Nah, ini info ini sudah masuk ya. Sudah terdaftar MAC address port security-nya. Selanjutnya kita buat port security di static di PC 2, PC satunya lagi. Interface 02. Kita kasih akses dulu. Sama akses. Dapat security. Jadi kita kasih maksimalnya. Oke, sudah aman ternyata. Maksimalnya nih. Terus kita karena ini menggunakan restrict, kita bakal pakai restrict. Violation restrict. Exit.
Kita lihat apakah sudah masuk interface F02. Restriknya sudah masuk violation-nya. Gimana caranya kita membuktikan bahwa port security ini berjalan? Saya akan mengubah kabelnya dari yang tadinya PC 0 pakai kabel FA01 jadi ke FA02, yang PC 2-nya dari FA02 ke FA01 dibalik untuk membuktikan. Oke, kita ping dulu. Kita ping dulu bahwa dari PC 0 ke PC 1 itu bisa terhubung. Ping 3. Oke, bisa ya. Oke, kita PC 1. Oke, kita masuk ke PC 1 sebentar. Agak repot, harus dipindah-pindahin. Kita ping ke PC 0. Nah, oke, jalan. Jadi ini udah sama-sama bisa ya, coba. Terus saya akan mutus dua kabel, saya pindahin, saya bolak-balik buat ngebuktiin bahwa ini port security itu berhasil. Pas Ethernet 1 ke pas Ethernet 2, pas Ethernet 2 ke pas Ethernet 1. Nah, itu langsung kita cepetin. Masih hijau dua-duanya, kita ping dulu apakah bisa ke kita ping ke sama. Oke, kita ping sama tadi ke PC 0 dengan IP ini. Apakah bisa? Request timeout. Oke, nggak bisa ngeping karena portnya udah ditukar ya. Berarti untuk restrict ini berhasil, dan kita tinggal tunggu yang shutdown, apakah portnya bakal mati. Kita tunggu yang violation shutdown, portnya mati. Tunggu sebentar. Sambil menunggu kita bakal buat topologi baru untuk yang mode sticky. Mode sticky lebih cepat pengerjaannya karena bisa daftarin MAC address secara langsung otomatis. Sweet. Oh, udah nggak bisa. Tinggal tunggu portnya mati. Sini.
essential. Selanjutnya, sama seperti tadi, saya akan masukin IP. IP-nya 10, 10, 10. IP sipil kita bakal masukin IP-nya 10, 10, 10. Menggunakan violation sticky bakal lebih gampang. Kita cek dulu MAC address apa sudah dapat. So, MAC address table. Oke, dua-duanya sudah dapat. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi menggunakan mode sticky. Terminal, INT, interface, FA, sekarang switchport mode akses. Selanjutnya kita masukin SW itu singkatan dari switchport ya, biar lebih cepat komennya. Jadi singkat port security maksimum 5 sama kayak tadi. Nah, karena ini menggunakan mode sticky bakal lebih cepat. Address. Nah, perbedaan dengan static, dia nggak perlu masukin MAC address-nya secara manual kayak tadi, ribet. Ini lebih gampang, lebih cepat. Jadi kita bakal masukin violation-nya. Ini yo. Nah, itu seorang dulu apakah udah masuk port security-nya. Oke, udah terdaftar. Besok kita akan mengkonfigurasi PC satunya lagi. Interface 02 support mode akses, masuk ke port security-nya. Security masuknya portnya maksimal megabitnya 5 pakai tadi.
Udah selesai exit 1000. Oke, dua-duanya udah masuk menggunakan sticky. Oh, security interface FA. Kita pakai range biar bisa dua-duanya langsung. FA. Oh, nggak bisa pakai range. Harus satu. Bisa dilihat di sini ini menggunakan mode sticky lebih gampang nggak untuk masukin atau secara manual. Balik lagi ke topologi, share. Kita pindahin lagi portnya sama kayak tadi. Buat ngebuktiin kalau port security-nya itu berhasil. Itu colok ke ini. Oke. Oke, sudah request dan off, berarti port security-nya berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, thank you Kak Yoga atas materi yang sudah disampaikan. Materinya keren dan menarik banget nih. Tadi Kak Yoga ada bahas tentang fungsi dari port security, keuntungan dari port security, dan ada cara konfigurasinya juga di Cisco Packet Tracer. Lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada partisipan yang ingin bertanya, cukup pakai fitur chat atau raise hand ya teman-teman. Boleh silakan bertanya. Ada pertanyaan pertama nih dari Kak Nizar Kosit. Dari tiga cara violation yang paling sering dipakai tuh yang mana ya Kak dan kenapa? Boleh dijawab Kak Yoga? Restrict yang paling sering dipakai itu violation-nya restrict dikarenakan ya fiturnya bisa ngirim pesan size log, terus penolakannya ada, berapa kali penolakannya ada, dengan kata lain dia itu pintar dibandingkan Protect yang nggak bisa ngirim pesan size log dan informasi penolakannya tuh nggak ada, dan dia juga nggak matiin port. Ya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Albi. Dalam kondisi apa kita set port security nih Kak? Boleh dijawab Kak? Dalam kondisi jika ada switch yang kosong, portnya terbengkalai lah, nggak ada yang pakai. Ya. Lanjut Soalnya ada. Oh ya, silakan Kak lanjut soalnya dulu. dikhawatirkan ada orang yang asal nyolok ke port tiba-tiba dapat informasi dari switch tersebut, bahaya. Oke, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ali Imran. Izin bertanya Kak, tadi saya lihat Kak Yoga lebih fokus ke teknikal. Ini cerita di balik pakai port security untuk apa kegunaannya sama user? Boleh dijawab Kak Yoga? Maaf Kak Adit, itu Kak Ali udah itu seperti sama seperti Albi, pertanyaannya soalnya udah dijawab tadi. Oke. Kak Ali ada Resen nih. Mau bertanya Kak? Gimana Kak?
suara kakak masuk nggak? Masuk Kak, masuk. Oke, alhamdulillah. Oke, nggak sih kakak nggak mau bertanya, pengen nanggepin beberapa pertanyaan yang mungkin miss oleh Yoga aja buat memanfaatkan waktu. Tadi di sini mau ngejawab masalah beda permission ya. Tadi kakak agak keliru. Jadi kalau misalkan ditanya beda mode violation 3 itu ya, shutdown, restrict, dan protect. Shutdown itu udah pasti akan mematikan port. Nah, restrict sama protect ini sama aja sebenarnya tindakannya. Cuma bedanya ada salah satu violation yang dia itu akan mengirimkan sebuah pesan syslog. Nah, syslog itu adalah catatan histori yang akan memudahkan seorang IT administrator ataupun network engineer dalam mengatasi masalahnya. Nah, biasanya mode ini yang lebih better digunakan. Nah, itu tadi kakak malah menyampaikan di mode protect. Sebenarnya yang menggunakan atau ada syslognya itu ada di mode restrict, yaitu koreksi. Jadi perbedaannya shutdown matiin, protect restrict sama, bedanya restrict itu akan memforward informasi syslog ke konsol. Gitu. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang Yoga agak sulit biar nanti kakak bantu nih jawaban. Tadi apa? Mungkin dibantu sama Adit. Pertanyaan apa tadi yang belum tuntas? Yang RSTP, Kak. RSTP ya. Oke, Iya. RSTP ini adalah Rapid Spanning Tree. Jadi di situ kan ditanyakan oleh Mas Albi ya, apakah berpengaruh kita pakai RSTP dan set for security. Nah, di situ kakak tanya lagi, berpengaruhnya dalam case seperti apa dulu harus dijelaskan ya. Cuma yang jelas dia sama-sama di level switching ya. Dia beda, penggunaannya beda, fungsinya beda ya. Jadi kalau misalnya diimplementasi, dia punya kegunaan dan kegunaan dan kerugian masing-masing. Cuma yang jelas ketika teman-teman nanti akan menggunakan spanning tree, salah satunya adalah rapid spanning tree ataupun spanning tree yang lainnya, memang akan agak sedikit menyulitkan ketika dia ada implementasi port security. Karena spanning tree sendiri itu di ranahnya switch itu agak sulit dalam mempelajari kapan dia portnya forward, drop, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dia memiliki kegunaan yang berbeda ya. Jadi dijelaskan dulu case seperti apa. Ada lagi yang sulit dijawab oleh Yoga, nanti akan kakak coba bantu. Ada lagi nggak, Dit? Atau Yoga? Ini mungkin Kak, masih pertanyaan dari JK Huna Laguna. Untuk melihat historinya dengan perintah apa ya Kak? Mau coba ditanya ke Yoga aja. Yoga belum jawab itu, bisa nggak? Coba. Kalau nggak bisa kakak bantu. Coba kamu buka aja Yoga, Cisco Packet Tracer, ada nggak komen untuk show syslog gitu. Nanti akan bisa menjawab itu. Show syslog. Ketemu nggak Yoga? Share screen aja Yok untuk Cisco-nya. Belum ketemu. Ya, di share screen aja, kita coba cek komennya. Share screen, terus pakai tracernya, kita coba tes. Nah, coba kamu cari komen show, tanda tanya. Show tanda tanya. Spasi dulu. Ya. Terus spasi lagi. Itu ada show logging tuh. Iya, ada show logging kan? Ya, coba di show logging. Tanda tanya. Jadi enter aja coba. Nah, di show logging itu kelihatan tuh semua informasi
catatan histori ya. Tadi kakak sempat bilang gitu, catatan histori yang terjadi pada switch 0. Nah, kegunaan si syslog ini, log management, logging, itu membantu siapapun mereka yang menjadi engineer nanti untuk konfigurasi switch ini, router ataupun device jaringan untuk melihat ketika ada ketika ada masalah, ketika ada error, itu sangat membantu. Jadi jawabannya silakan sampaikan ke Kak apa tuh Laguna tuh Yoga, sampaikan. Ya. Apa jawabannya? Jadi jawaban untuk pertanyaan yang tadi yang history itu kita bisa pakai comment show, habis itu tanda tanya, habis itu cari logging, enter. Nah, di situ kita bakal nemuin comment historinya. Ya, terima kasih Kak Yoga udah menjawab pertanyaan tadi dari Kak Jek Huna Laguna. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Mungkin kakak sedikit tambahin lagi kali ya untuk yoga. Untuk materinya ini sebenarnya udah good banget, cuma emang catatan buat yoga terlalu teknis untuk mereka yang belum tahu apa itu port security. Jadi harusnya Sederhana. di highlight kegunaan ini untuk apa, background story seperti apa. Nah, sedikit kakak sampaikan sedikit buat teman-teman yang masih hadir di Zoom. By default ketika jaringan itu nyampe ke production itu udah live, udah jadi ada traffic di jaringan. Perangkat jaringan seperti switch di sini, port security, itu semua port yang kosong itu harus dijaga sebenarnya. Karena kita nggak pernah tahu kejahatan di dalam jaringan seperti apa gitu ya. Kita bakal bisa mendapatkan seluruh satu network topologi yang ada di jaringan tersebut ketika kita dapat celah satu port itu terbuka misalkan. Dan kita colok komputer asal masuk ke port tersebut. Nah, terus kita dapat alamat IP DHCP. Nah, IP DHCP itu kita bisa memanfaatkan tools-tools seperti scanning, terus juga discover dan lain sebagainya, sampai ke routing table, MAC table, tadi sempat disampaikan juga ada MAC address table dan sebagainya. Attacker itu bisa mendapatkan itu semua. Nah, itu akan menjadi potensi security. Nah, background story itu yang tadi belum di-highlight sama pemateri kita, itulah landasan kenapa kita harus implementasi salah satu port security. Tidak hanya di Cisco, di perangkat apapun selain Cisco itu ada penerapan seperti ini. Gunanya adalah untuk mencegah atau mempreventing terjadinya masalah security di layer 2, itu port security. Nah, itu ya sedikit tambahan. Oke, balik lagi ke moderator. Kalau memang ada pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada boleh dilanjutkan ke penutup atau bagaimana. Silakan. Ya, terima kasih ya Kak Ali atas ilmunya tadi. Oh ini masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah port security bisa pakai IPv4? Boleh dijawab Kak Yoga? Port security ngedaftarinnya pakai MAC address. Kalau buat IP biasanya bisa pakai IPv4, IP. Kalau buat ngedaftarinnya harus MAC address. Ya. Sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Selesai sudah acara kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa untuk selalu ikuti acara ngaji IT di setiap jam 9 malam di bulan Ramadan ini. Saya Adit sebagai moderator izin pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya enggak Warahmatullahi. Di foto bareng dulu nggak? Oh iya, foto bareng dulu, maaf. Sebelum keluar. Boleh peserta on cam dulu?
Jadi Ya, udah. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung.